Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, ya, walaupun tidak secara langsung, tetapi dengan media yang sudah sangat canggih ini kita masih bisa belajar bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bab 11 berkaitan dengan bab tentang idgham dan pembagiannya, ya, yang mana bab 1 sampai 10 kalian sudah pelajari di kelas 7 dan di kelas 8. Nah, di kelas 9 ini kalian lanjut untuk mempelajari materi tahfidz, ya, materi teori tahfidz, yang mana sudah sampai bab 11 yaitu idgham dan pembagiannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya jelaskan dulu masalah idgham. Apa itu idgham? Idgham artinya adalah memasukkan atau melebur huruf, ya. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan dua huruf seperti bunyi satu huruf yang ditasydidkan. Artinya di situ ada huruf yang double, ya, tanda huruf double itu dengan tasydid, ya. Nanti kita lebih jelasnya adalah di contoh. Berdasarkan makhraj dan sifat-sifat yang dimilikinya, idgham dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah idgham al-mutamathilain, yang kedua adalah idgham al-mutajanisain, yang ketiga adalah idgham al-mutaqaribain, ya. Nanti kita jelaskan untuk 3 idgham tersebut, ya. Yang pertama adalah idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Hanya 3 itu saja. Nanti akan kita jelaskan untuk hari ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun idgham mutamathilain, ya, yaitu pertemuan dua huruf, ya, pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Makhraj dan sifatnya itu sama. Jadi artinya hurufnya itu sama, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, di situ ada fama rabihat tijaratuhum. Mana idgham mutamathilainnya? Ya, betul. Idgham mutamathilainnya adalah fama rabihati. Ada ta, ya, kemudian tak berikutnya adalah tak yang bertasydid. Artinya tak yang pertama tidak dibaca, tetapi lebih fokus di tak yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum. Ya, kemudian yang kedua adalah ainama takunu yudrikkumul maut, ya. Idgham mutamathilainnya adalah yudrikkumu, ya, ka dan ka yang kedua, ya. Kita lebih fokus ke yang kedua. Ainama takunu yudrikkumul maut, ya. Bal la tukrimunal yatim, ya. Bal la, ya. Idrib bi asokal hajar. Sama ini ya, juga sama idgham mutamathilain di huruf ba. Idrib bi asokal hajar. Lahum maghfiratun, ya, mim sukun bertemu dengan mim berikutnya. Kemudian min ni'mah,
min ni'matin. Nun sukun bertemu dengan nun. Wa yal'anuhumul la'inun. Ya. Idgham pada balla tidak perlu ditahan hingga seakan terdengar gunnah. Enggak boleh kita baca balla enggak. Tapi langsung ke huruf berikutnya. Balla tukrimunal yatim. Balla. Jangan balla seolah-olah ditahan, itu tidak boleh. Idgham pada kalimat idrib bi'asaka tidak perlu menampakkan qalqalah. Enggak boleh kita baca idrib bi'asaka. Enggak boleh. Ya, langsung ke berikutnya idrib bi'asakal hajar. Ya. Ini berkaitan dengan idgham mutamathilain, yaitu pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya itu sama. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian yang kedua, idgham mutamathilain. Apa itu idgham mutamathilain? Yaitu pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama namun sifatnya berlainan. Makhrajnya sama tapi sifatnya itu berlainan. Dalam Al-Quran, pertemuan huruf-huruf yang memiliki kesamaan makhraj namun berlainan sifat ya terjadi pada huruf-huruf berikut ya, yang A. Huruf to, dal dan ta. Ini makhrajnya sama tetapi sifatnya itu berbeda. Huruf to itu hampir mirip dengan letaknya itu dengan dal. To, dal, ta. Satu tempat. Satu makhraj, tetapi sifatnya itu berbeda. Kemudian yang B, dho, zal, sa. Ini satu makhraj. Ya, dho, za, sa. Nanti antum tirukan. Dho, za, sa. Itu berbeda ya. Makhrajnya sama tetapi sifatnya itu berbeda. Kemudian yang C, ba dan mim. Ba, mim. Makhrajnya sama di bibir, tetapi sifatnya berbeda. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Yang pertama adalah qad tabayyana. Qad tabayyana. Tidak boleh kita baca di qalqalah, tetapi kita lebih fokus di huruf yang kedua. Qad tabayyana. Tidak boleh kita baca qad tabayyana. Ya. Kemudian yang kedua, asqalat da'awallah. Asqalat da'awallah. Ya. Tak dengan dal. Kemudian yang ketiga, idzalamu. Ya, lebih fokus ke dha. Bukan za, tapi dha. Idzalamtum. Izhamat to. Izhamat to. Tidak boleh kita baca izhamat to, tapi taknya ditinggalkan, lebih fokus ke to. Izhamat ta'ifatani. Ya. Yang berikutnya yalhadzalika. Yalhadzalika. Tidak kita masuk ke sa, tetapi masuknya ke zal. Contoh yang berikutnya adalah irkam ma'ana. Ya. Tidak boleh kita baca irkab ma'ana, tapi masuk ke mim, bukan ke ba. Irkam ma'ana. Kemudian yang terakhir adalah basat ta. Basat ta. Ya. Basat ta. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk yang basat ta ini tetap menampakkan sifat isti'la huruf to. Ya. Perlu praktek nanti ketika antum di pondok nanti. Basat ta. Seolah-olah ada to tetapi nanti masuknya ke ta. Basat ta. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, pembagian idgham yang ketiga adalah idgham al-mutaqaribain. Dilihat dari maknanya adalah mutaqaribain itu sama, dekat. Dari kata qaraba. Ya, dari kata qaraba. Dekat. Artinya makhraj dan sifatnya itu berdekatan. Ya. Pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya itu berdekatan, hampir sama lah.
Ya, di sini ada 4 huruf. Huruf-hurufnya adalah qaf dengan kaf, qaf dengan kaf, lam dengan ro. Ya, qaf dengan kaf, lam dan ro. Contohnya alam nakhluqukum, ya. Tidak boleh kita baca alam nakhluqukum, nakhluqukum. Tapi kita masukkan, ya, masuk ke huruf kaf, bukan ke huruf qaf. Alam nakhluqukum wa qur rabbi, ya, wa qur rabbi zidni ilma. Nah, boleh kita baca wa qul rabbi zidni ilma. Tapi lamnya kita tinggalkan, masuk ke huruf ra. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti itu. Secara ringkas idgham terbagi menjadi 3. Idgham idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Idgham mutamathilain itu adalah makhraj dan sifatnya itu, ya, sama. Ya, ini perlu antum hafalkan, ya. Hafalkan maknanya. Kemudian idgham mutajanisain, pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama namun sifatnya berbeda. Yang ketiga adalah idgham mutaqaribain yang makhraj dan sifatnya itu berdekatan. Ya, huruf-hurufnya kalian hafalkan sendiri. Jadi seperti itu untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke contoh-contoh dari idgham itu sendiri, ya. Contoh-contoh di ayat Al-Quran. Kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selalu jaga semangat kalian dalam beribadah kepada Allah. Kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.